belum mengobong-obongan. Ya, jadi ini tuntutannya tolak pemilu curang, diskualifikasi pasangan 02, makzulkan Jokowi. Ya, makanya ini pakai KPU ini Surabaya, ya, KPU, Patoha, Brebes, terus Surabaya, Tabu, ya, ini Pak Doni. Jadi jangan khawatir, kita tetap maju, ya, sampai tuntutan kita berhasil. Pidato cadas dan berapi-api dari Refli Harun di hadapan ribuan massa pendemo di depan gedung DPR RI. Ada 3 tuntutan: tolak pemilu curang, yang kedua diskualifikasi pasangan 02, dan yang ketiga yang amat sangat penting, makzulkan Jokowi, dan makzulkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian di Indonesiana Radio. Para sobat, nanti kita akan coba cuplikan video pidato yang berapi-api dari si cadas. Siapa dia? Ahli hukum tata negara, Dr. Refli Harun. Pidatonya sangat berapi-api, dan nanti kita juga akan cuplikan video dari arek Surabaya, jauh-jauh datang dari Serbejel, dari Surabaya, karena ingin mendorong agar DPR RI segera menggulirkan hak angket. 3 tuntutannya yang nggak bisa ditawar-tawar: tolak pemilu curang, diskualifikasi 02, dan yang paling penting, makzulkan Jokowi. Memperlihatkan kecurangan yang terjadi di seluruh anggota DPR yang ada, mudah sekali. Tetapi kita hadir di sini bukan untuk menghitung satu demi satu kecurangan yang ada. No, yang kita lakukan adalah langsung di pusat kecurangan yang ada di Republik Indonesia ini. Di mana pusat kecurangan yang ada? Di mana? Di istana. Cadas, mantap, dan keras pidato dari Dr. Refli Harun di hadapan ribuan pendemo hari Jumat 8 Maret 2024. Kita tidak akan menghitung satu persatu kecurangan yang ada di TPS. Ya, karena apa? Saking banyaknya. Bahkan KPU mengatakan ada salah input sebesar berapa? 154.000, bayangkan. Salah input itu kok 1, 2, atau 10. Ini 154.000 salah input. Jelas. Pertanyaannya adalah, dari sebanyak itu salah input, apakah itu ketidaksengajaan? Nah, tentu saja tidak. Pasti itu disengaja. Pasti itu di Sirekap KPU ada program algoritma tertentu yang sering dibahas oleh para pakar-pakar IT. Jadi, berapapun tingginya angka yang diperoleh oleh Anies Baswedan dan Gus Imin maupun Ganjar dan Mahfud, maka prosentase kemenangan 02 tetap saja 58%. Benar kata Refli Harun, kita jangan terjebak dengan angka-angka. Karena si tukang curang sudah membuat skenario dari awal. 02 akan dimenangkan sebesar 58%. Artinya, selisih 8% itu sangat banyak. Berapapun juga kecurangan, kalau pasangan 01 hanya berfokus pada angka-angka di TPS, tidak akan melampaui kecurangan karena mereka sudah setting dari awal kemenangan 58%. Pasti tidak bisa menggugat, pasti kalah di MK nanti. Makanya Refli Harun benar bahwa yang harus didatangi adalah Istana Negara. Lurah Konoha, di sanalah pusat kecurangan, di sanalah skenario awal kecurangan dibuat. Semua
kecurangan itu akan bermuara pada yang penting anak lurah Konoha menang. Walau dengan kecurangan apapun juga, walau dengan duit APBN, sembako, bansos, semua untuk kemenangan anaknya dewe. Istana lah pusat kecurangan. Saya mengatakan, jangankan 50%, 56%, 58%, 99% pun bisa dibuat angka kalau seandainya paslon melawan negara. Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang hanya di para calon-calon yang tidak curang. Karena sebagaimana yang saya katakan, kita tidak ingin dipimpin oleh orang yang curang. Ya, sekali lagi, jangan terjebak bicara angka-angka. Bicaralah tentang perjuangan yang hakiki. Perjuangan yang hakiki itu adalah bagaimana negara ini diadilkan, bagaimana demokrasi ditegakkan, bagaimana konstitusi ditegakkan, bagaimana Jokowi dimansurkan. Kawan-kawan semua, kita tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang tidak ada etika. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang curang. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang hanya memikirkan keluarganya. Kita harus dipimpin pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Salam berjeboy. Dulu konteks DPR penuh ini, belum semuanya bongkar-bongkar. Ya, jadi tuntutannya tolak pemilu curang, diskualifikasi pasangan 02, makzulkan Jokowi. Ya, makanya ini tuntutannya tolak pemilu curang, diskualifikasi pasangan 02, makzulkan Jokowi. Ya, makanya ini pakai KPU ini Surabaya, yo, KPU, Patoha, Brebes, terus Surabaya, Tabu, ini Pak Doni. Jadi jangan khawatir, kita tetap maju, ya, sampai pemungutan kita berhasil. Dua jalur MK, ya, jalur angket, hak angket jalan, tapi kita jalur parlemen jalanan tetap harus jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah, Mas Diman Abror saka Surabaya hadir di acara demo di depan DPR RI. Jelas tuntutannya ada 3. Yang pertama, tolak pemilu curang. Yang kedua, diskualifikasi pasangan 02. Dan yang ketiga, makzulkan Jokowi. Karena Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah di Indonesia. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.